Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ada banyak pengalaman yang tak terlupakan selama 5 tahun lebih membawakan program I'm Possible. Banyak kenangan justru terjadi di lapangan. Ya, bukan hanya Anda yang datang ke studio, tapi kami pun datang menghampiri Anda, para penonton setia I'm Possible. Menyapa ribuan mahasiswa di berbagai universitas yang pernah kami kunjungi, di Malang, Surabaya, Yogyakarta, berbagi inspirasi kepada ratusan karyawan di berbagai kantor yang juga kami datangi, berbagi harapan di tengah saudara-saudara kita yang mengalami bencana, baik itu di lokasi banjir sampai gempa di Palu. Bahkan I'm Possible pun sempat hadir di Sydney, Australia untuk menyapa dan berbagi inspirasi dengan orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari tempat-tempat ini. Dan selain itu, banyak juga sosok inspiratif yang saya temui, di mana kita bisa belajar dari mereka. Memang ketika saya masih SMP, meniti karir untuk menjadi pemain sepak bola itu banyak sekali halangan yang harus saya hadapi. Salah satunya karena rumah saya di Kepanjen dan saya harus melakukan latihan di Malang. Umur berapa tuh waktu itu? Sekitar 15 tahun. 15 Ya, tahun, oke. Sekitar 15 tahun. Pada waktu itu memang saya tidak ada uang untuk berangkat ke Malang. Kalau nggak salah waktu itu memang ongkosnya itu hanya 100 perak. Tapi ketika sekitar tahun begitu benar-benar dalam keadaan yang susah. Akhirnya saya ada teman satu lagi, Setio almarhum, juga dia pelatihnya Alvarez di tim junior Arema Junior dulu. Kami sepakat tidak ada uang tapi tetap harus berangkat. Akhirnya berangkatlah saya naik gerbong kereta api. Pikiran saya waktu itu gerbong kereta api pasti tidak bayar gitu. Kirain gratis ya? Kirain gratis. Ternyata begitu kondekturnya datang menanyakan tiket saya. Mana tiket mudik? Dia bilang, saya nggak punya tiket Pak. Terus dia bilang jawab, emang ini kereta nenekmu kamu nggak bayar? Tapi akhirnya begitu sampai di stasiun Kota Baru, sepatu saya disita sama kondekturnya. Ya, disita. Akhirnya saya dari stasiun Kota Baru ke Stadion Gajayana jalan kaki saya. Jalan kaki bersama dua teman saya tadi. Menurut saya ada satu gambaran bahwa segala sesuatunya itu tidak mudah. Untuk menjadi berprestasi, untuk menjadi sukses itu perlu perjuangan yang sangat berat. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan ya. Itulah yang menginspirasi saya. Itulah yang membuat Coach Aji bisa menjadi coach hebat seperti hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat Coach Aji. Mas, kalau Anda mengejar cewek itu nggak perhatian sama Mas dan kira-kira nolak, jangan kejar cewek, kejarlah prestasi. Jadilah orang sukses, jadilah orang kaya raya, insya Allah wajah Anda dimaafkan. Lah bener, kalau sukses tuh lupa sudah. Orang tampan kalah sama orang mapan. Kita tuh tidak boleh menyerah pada keadaan. Jangan menyerah pada keadaan, tapi bangkitlah dengan penuh keyakinan dan kita raih yang namanya kesuksesan. Karyawan bermental pengusaha. Karena sekarang dunia sudah berubah luar biasa. Ternyata karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar adalah yang punya mental pengusaha. Kalau mau ngelatih insting pengusaha, maka bergaulah dengan pengusaha. Jadi kalau kemudian kita mau punya mental pengusaha, bergaul dengan mental pengusaha. Kalau kita mau jadi penulis, bergaul dengan penulis. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Maka kalau saya membina pengusaha yang masih amfibi itu karyawan tapi dia punya bisnis, itu kami sebutnya amfibi. Itu adalah kamu harus ikut komunitas bisnis. Supaya apa? Ketularan tuh semangat bisnisnya. Karena saya termasuk aliran yang ini, Miss. Kalau ada orang sadar bisnis, tidak langsung, ayo kamu keluar, enggak. Bertahap dulu. Dilatih dulu mailinya, dilatih dulu feelingnya, dilatih dulu instingnya. Dan saya selalu ngajak, kamu gabung dulu di komunitas bisnis. Supaya mindsetnya terlatih mindset bisnis,
pola berpikirnya, pola pikir bisnis, cara pengambilan keputusan pebisnisnya juga jadi tahu. Mimpinya itu hampir nggak ada. Gitu. Oh malah nggak ada? Nggak ada gitu. Mimpinya sangat terbatas. Yaitu mimpinya kalau bisa lulus aja atau naik kelas aja sudah bagus. Karena kan saya lahir di Surabaya, tapi besarnya di Pangkalan Bun, kota kecil dan rumahnya di atas air dan betul-betul terbatas banget gitu. Dan ke restoran itu setahun sekali dah gitu. Setahun sekali? Ya, dan saya terbatas banget belajarnya, ke sekolahnya tiap tahun. I don't know why gitu, tapi nilai saya nggak bagus gitu. Ya, mimpi saya cuma kalau naik kelas aja udah seneng. Oke, tapi bagus setidaknya udah punya tujuan dong dari Ya, kecil. ya. Betul ya? Benar. Terus bagaimana akhirnya mimpi itu bisa berevolusi? Nah, mimpi itu rupanya setelah, jadi kalau kita lihat sampai terus tiap tahun minder, nggak pernah percaya diri, kupikir waduh kok bodoh banget gitu. Kalau orang Surabaya kan bilang goblok gitu kan. Tapi kan ada yang bilang nggak ada anak yang bodoh. Well, I don't know, saya merasa kok bodoh banget gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat juga kegagalan bukan sesuatu yang final kan. Iya. Kegagalan sebetulnya adalah batu loncatan kita untuk belajar lebih lagi gitu. Nah, pada waktu itu saya merasa kok bodoh banget gitu. Dan saya merasa kok dilahirkan bodoh gitu. Sebetulnya bukan bodoh, cuma banyak masalah dalam hal keterbatasan mimpi, keterbatasan untuk lingkungan, keterbatasan untuk gampang minder gitu. Bisa dibayangkan juga ya Pak Iwan, karena kan kalau di tempat city seperti ini yang megah, yang besar, tentunya lebih menginspirasi orang untuk bermimpi lebih besar. Tapi kalau di Pangkalan Bun pada saat itu kan apa, hutan, lalu pindah high school ke Surabaya kan? Pindah-pindah tempat juga. Ya, pindah ke Surabaya. Orang desa lalu berkompetisi dengan orang kota, malu juga gitu, minder gitu. Nah, tapi ada satu yang merubah hidup saya waktu itu adalah waktu saya tabrakan di Bali. Waktu setelah nggak naik kelas, tahun SMA kelas 2, saya minta holiday ke Bali, tabrakan. Dan tabrakan saya koma 5 hari gitu. Nah, menariknya, walaupun saya koma 5 hari, saya nggak mati, saya nggak cacat. Waktu saya bangun, saya merasa pastinya ada tujuan yang besar dalam hidup saya. Mulai saat itu, saya berani bermimpi yang lebih besar. Pak Iwan, halo. Sempat bilang bahwa Pak Iwan dulu pernah nggak naik kelas, terus juga pernah bilang bahwa bahasa Inggrisnya pas-pasan, nilai akademisnya juga pas-pasan. Terus apa nih yang membuat Pak Iwan berani nekat mengadu nasib di Australia? Wow, jadi sebetulnya itu adalah investasi orang tua juga gitu. Jadi Papa walaupun dia berkarya di Pangkalan Bun, bisnis yang kecil, mulai dari yang kecil itu, dia sudah mikirkan jauh-jauh hari bagaimana untuk suatu saat anaknya dikirim ke luar negeri. Ini menarik banget gitu, karena saya baru mengerti kenapa kok misalnya waktu saya pindah ke Australia, bahasa Inggris saya udah oke. Ternyata udah lumayan gitu ya, walaupun masih logat-logat Surabaya. Logat Surabaya. And then I asked my dad, aku tanya, Pak, what happened? Dia bilang, aku sebelum kamu kirimkan kamu ke luar negeri, aku sudah siapkan kamu les bahasa Inggris. Nah ini luar biasa karena Papa kan lulusan high school aja. Oke, lulus di SMA aja di Surabaya zaman dulu lagi. Tapi pemikiran dia jauh banget gitu untuk masa depan anak-anaknya. Nah, jadi ada satu perkataan yang berkata kalau kita melihat suatu anak yang berhasil atau mencapai hal yang besar dalam hidupnya, kebanyakan kemungkinan banyak karena memang ada orang tua yang sudah menyiapkan jauh hari sebelum dia sudah mencapai berhasil. Investasi yang jauh, pemikiran yang jauh gitu. Dan dia sudah mikirkan walaupun dia dari Kalimantan, Pangkalan Bun kan, hutan gitu kan, sudah mikirkan suatu saat anaknya akan dikirim ke Australia. Dalam hidup, dalam usaha, pasti selalu ada tantangan, kadang-kadang cobaan. Tapi kami tidak melihat ini sebagai musibah, kami melihat ini sebagai ujian. Mungkin ya ini ujian terberat, bisa dibilang terberat. Tapi nggak ada kata yang terlalu berat. Kami percaya bahwa ujian atau cobaan tidak melebihi batas kemampuan kami. Mungkin kami harus mulai dari titik nol, tetapi ini wadah kami untuk melatih mental, untuk lebih tabah, untuk lebih tegar. Kenapa sempat terpikir bahkan untuk memvideokan? Ya, karena itu pada saat itu saya melihat sekeliling seperti tidak ada harapan untuk hidup. Ya, sudah terkurung lumpur. Jadi pikiran saya biarpun cuma lewat video ini, biarpun cuma video pendek, suatu saat orang temukan HP saya, mungkin jenazah saya juga dapat mereka lihat. Karena kartu memorinya mungkin tidak akan apa-apa kena air kan. Ya, seperti itu pikiran saya.
Apa yang membuat Pak Firman tidak menyerah dan terus mencoba? Padahal kan di pikiran udahlah, habislah sudah. Ya, sesuai dengan kepercayaan saya percaya saya naik ke atas atap itu saya bisa selamat. Ada suatu maksud tujuan Tuhan kepada saya. Mungkin Tuhan masih berkesempatan saya untuk hidup, jadi saya berusaha mempertahankan hidup dengan cara mencari jalan di antara lumpur itu. Saya berenang, saya mencoba berpegang pada padi-padi yang terhanyut di situ, sampai nyeret badan saya. Selama 1 jam terakhir ini Anda bisa melihat sendiri bahwa belajar itu tidak mengenal ruang dan tidak mengenal waktu. Belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Dan semangat I'm possible itu nyata di keseharian kita. Sebelum saya pamit, inilah pesan possible terakhir saya malam ini. 5 tahun sudah saya menyapa Anda lewat layar kaca. Berbagi cerita, belajar bersama. Sungguh tidak terasa karena semua dilakukan dengan sukacita. Dari para coach, pejabat, pengusaha, aktor, musisi, semua pernah berbagi di sini. Jatuh bangun dan pengalaman hidup mereka lah yang menjadi inspirasi. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi. Terima kasih untuk Metro TV yang sudah memberikan saya wadah untuk berkarya dan berbagi inspirasi. Terima kasih khususnya untuk Anda yang sudah mengundang saya untuk hadir setiap minggunya di ruang tamu Anda, di ruang keluarga Anda, dan di ruang hati Anda. Perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya, karena inspirasi terus bisa dibagikan lewat apa saja. Dan pastinya, saya, Mary Riana, akan tetap setia dengan mimpi dan visi saya. Menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga apa yang sudah kami bagikan selama 5 tahun ini bisa menjadi pembelajaran, bisa menguatkan, dan bisa terus menghidupkan harapan. Dan sampai kita berjumpa lagi, semoga Tuhan senantiasa memberkati. Dari impossible, jadi I'm possible. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.